Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Individu dan masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 3 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dapat dikatakan makhluk individu manakala ketiga unsur tersebut telah menyatu dalam dirinya. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya, tetapi juga dari sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang yang berbeda-beda. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, rumah, sekolah, lingkungan, dan juga pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia yang lain. Masyarakat dan ciri-cirinya. Ciri-ciri atau unsur-unsur masyarakat adalah poin 1, kumpulan orang, kedua, sudah terbentuk dengan lama, ketiga, sudah memiliki sistem sosial atau struktur tersendiri, dan yang terakhir memiliki kepercayaan sikap dan perilaku yang dimiliki bersama. Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Horton Dahan adalah kelompok manusia yang sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal, menempati suatu kawasan, memiliki kebudayaan, memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan. Kalau kita rumuskan, masyarakat adalah kumpulan orang yang di dalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Penduduknya ramah tamah, saling mengenal satu sama lain. Sedangkan masyarakat kota ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayah yang luas, banyak penduduknya, hubungan yang tidak erat satu sama lain. Menurut Surjono Sukamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. Di desa, yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok, lain dengan pandangan orang kota. Mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya juga sangat mereka perhatikan. Pembagian kerja pada masyarakat kota sudah sangat terspesialisasi, begitu pula jenis profesi pekerjaan yang sudah banyak macamnya. Contohnya pekerjaan dokter, polisi, dan lain-lain. Sedangkan kehidupan orang desa yang memiliki jenis pekerjaan yang sama, yakni sebagai nelayan dan petani. Untuk mengolah tanah, memanen padi, atau pekerjaan bertani lainnya, mereka harus sepakat dengan yang lain, menunggu giliran. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk mematuhi nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, faktor sugesti. Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh psikis yang pada umumnya diterima tanpa adanya daya kritik. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang keempat yaitu faktor simpati. Simpati adalah perasaan daya tertariknya orang yang satu terhadap orang lain. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk di dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas atau secara bertingkat. Terbentuknya stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat dikarenakan pertumbuhan masyarakat itu sendiri, usaha mengejar satu tujuan, adanya pola pemilikan tanah, yakni pola berdasarkan sifat senioritas dan juga pola berdasarkan identifikasi.